Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqul qarabah war rahim fa akhassul arham wa amassuha al wiladah fayatadha'afu ta'akkudul haqqi fiha. Tidaklah samar, artinya jelas bahwa telah kuat itu hak kerabat dan keluarga, maka paling khusus keluarga dan paling menyentuh adalah kelahiran ibu bapak artinya. Maka berlipat-lipatlah kekuatan hak pada itu ibu bapak anak tadi. Jadi tiga ini paling bersangatan hak di antara kerabat, ibu bapak anak. Qala sallallahu alaihi wasallam birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak summa adnaka fa adnak. Berbuat baiklah engkau kepada ibu engkau, bapak engkau, saudari engkau, saudara engkau, kemudian yang di bawah engkau, kemenakan, sepupu, terusnya. Yang pertama adalah ummuka, ibu engkau. Itu yang paling dekat dengan kita. Nah, ibu mamanya abah kita yang paling dekat. Wa qala rajulun ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un birruhuma bihi ba'da wafatihima. Seorang laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, adakah tinggal atasku daripada kebaktian kedua orang tuaku sesuatu yang aku berbakti kepada keduanya dengan sesuatu itu sesudah wafat keduanya? Kalau orang tua hidup berbakti, ya sudah jelas kita mendatangi mereka, menyenangkan hati mereka, menuruti apa yang dikehendaki mereka, itu masih hidup. Tapi kalau orang tua kita ini sudah wafat, apakah ada masih jalan berbakti kepada keduanya itu? Qala, bersabda Nabi, na'am, ya. Walaupun orang tua wafat, masih ada cara berbakti. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. As-salatu alaihima, mendoakan. Doakan yang sudah mati. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni kedua orang tua, sayangi kedua orang tua, jadikan kuburnya kubur taman surga, jauhkan mereka dari azab kubur, turunkan rahmat kepada keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun bagi kedua orang tua. Wa infazu ahdihima, dan meluruskan janji kedua orang tua. Meluruskan janji kedua orang tua itu termasuk bakti kita. Abahnya lagi hidup ada berjanji sesuatu, kada sampai tunai janji itu sidin wafat, nah kita melaksanakannya berupa perbuatan kebaikan. Abah ini ada berjanji hendak maulah sesuatu kebaikan. Aku abah hendak berencana hendak maulahkan masjid umpamanya, atau maulahkan langgar, atau maulahkan sekolahan. Kada sampai lagi sidin melaksanakan wafat. Karena anak menyambungnya, anak melaksanakannya. Nah itu orang tuanya gembira dalam kubur karena janji sidin dilaksanakan oleh anaknya itu. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawan keduanya. Orang tua kita sudah wafat, tapi kawan-kawan sidin masih hidup. Nah kawan-kawan sidin itu kita hormati, maka sidin dalam kubur pun dapat kesenangan, dapat kegembiraan. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali keluarga yang tidak disambung melainkan dengan keduanya. Menyambung tali silaturahmi yang pernah dirintis oleh ibu bapak kita. Dulu arwah abah sidin setiap minggu bailang ke sana, Bandang sanak sidin.
Nah, sidin wafat, kita mengganti. Setiap minggu kita hilangi dan sanak sidin itu. Nah, itu artinya menyambung silaturahmi yang dirintis oleh keduanya. Jadi kebaktian kepada ibu bapak orang tua ini bukan semasa sidin hidup, tapi sampai lanjut walaupun wafat tetap ada caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri ayyasilar rajul ahla wuddi abi ba'da ayyuwalliyal ab. Rasulullah bersabda, termasuk kebaktian yang sangat bakti bahwa menyambung seseorang ahli kekasih abahnya sesudah pergi bapaknya. Arwah abah ini sayang lawan orang itu. Arwah abah ini sayang cinta lawan orang itu. Mati sidin, wafat abah kita. Nah, kita hendaknya menyambung, tetap mencintai orang itu karena orang itu pernah dicintai, disayangi oleh abah kita. Nah, itu haknya anak kepada orang tua. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Nah, kalau orang anak wajib berbakti kepada orang tua, maka sebaiknya, maka sepatutnya orang tua pun membantu kayak apa anaknya supaya jadi anak yang bakti. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya atas kebaktiannya. Jadi orang tua ini berusaha berperilaku supaya anaknya jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Itu dirahmati oleh Allah, disukai, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ailam yahmilhu 'ala al-uquq bi su'i 'amali, tidak mendorong si orang tua ini kepada si anak atas durhaka dengan kejahatan perbuatannya. Nah, jadi antara lain artinya orang tua ini, abah mama ini jangan sampai membebani anak beban yang berat sehingga anak ini jadi durhaka lawan kita. Nah, jangan menyuruhi anak suruhan nang payah, nang berat. Kayaknya akhirnya anaknya jadi mendustai kita, jadi durhaka kepada kita. Jadi cara menolong anak supaya anaknya jadi orang bakti itu disuruh di dalam agama kita. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam sawu baina auladikum bil atiyah. Rasulullah bersabda, samalah kalian di antara anak-anak kalian pada pemberian. Kita masih hidup, memberi anak 1.000 seorang, 2.000 seorang, sama. Karena kalau sudah kita wafat, kita lain hukumnya. Laki-laki dapat 2 bagian, bini-bini dapat sebagian. Ini waktu kita masih hidup, nah kita berikan sama. Kalau kebutuhannya sama. Kalau kebutuhannya berlain, ya kada apa-apa. Misal ini anak susah orangnya, anak yang saya kong ini berduit, kada perlu sama kita memberi. Nang sama ini, nang sama-sama keperluannya, nang sama susahnya, nah itu sama kita beri. Kalau yang saya kong ini kada perlu diberi, ini berduit kada perlu diberi, nang susah ini yang diberi. Nah, jadi pengertian hadis Nabi sawu baina auladikum bil atiyah, sama-samalah antara anak-anak kalian dengan pemberian itu kalau keperluannya sama. Wa anhu aidan min haqqil waladi 'alal walid ay yuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Termasuk lagi hak anak terhadap orang tua. Hak anak kepada orang tua ini kalau kada ditunaikan, anak bisa menuntut di akhirat. Sebagaimana anak yang durhaka ini, orang tua bisa menuntut anak di akhirat. Anak yang durhaka lawan kita bisa menuntut kita kepada anak di akhirat. Nah, orang tua yang kada menunaikan hak anak itu pun di akhirat bisa dituntut oleh anak. Bisa dituntut oleh anak. Karena ada hak anak yang kada diselesaikan oleh orang tuanya.
Termasuk hak anak atas orang tua itu ayyuhsina adabah, membaguskan pendidikannya, membaguskan adabnya. Orang tua melajari anak tata kerama yang baik, itu hak anak. Jadi hak anaknya mesti mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua. Kalau kada, di akhirat dituntutnya. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan awwalu ma yata'allaqu bil abdi ahluhu. Di akhirat itu awal orang yang bergantung dengan hamba itu anak bininya. Lakinya ke surga, abahnya nih ke surga, anaknya karena kada dididik, anaknya masuk neraka. Anaknya menarik, jangan masukkan dia ke surga ya Allah, karena kami ke neraka sebab kada dididik oleh orang tua, kada dididik oleh suami, kada dididik oleh abah mama. Nah, itu hak menuntut, bini menuntut, anak menuntut kalau orang tua suami ini kada menunaikan hak mereka. Jadi pendidikan yang baik itu haknya si anak mesti dia dapatkan daripada orang tuanya.